memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai lembaga dan hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah sebuah lembaga yang berdiri pada sebuah pemerintahan dengan status lembaga itu dimiliki dan dibentuk oleh negara. Lembaga yang dibentuk ini juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap negara dan bekerja untuk menentukan arah dan pembangunan negara. Kemudian lembaga negara yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Kemudian anggota MPR juga mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama mengamalkan Pancasila, yang kedua melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, yang ketiga menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional. Kemudian yang keempat mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Yang kelima melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsinya yang pertama yaitu sebagai fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Yang kedua sebagai fungsi anggaran, DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Yang ketiga fungsi pengawasan, yaitu DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. DPR memiliki tugas dan wewenang diantaranya yang pertama membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan. Yang ketiga yaitu ada Dewan Perwakilan Daerah. Sesuai dengan pasal 22 D UUD 1945, maka kewenangan DPD antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, ikut merancang undang-undang yang berkaitan. Yang ketiga, dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan dan agama. Yang keempat, dapat melakukan pengawasan yang berkaitan. Yang keempat ada presiden dan wakil presiden. Kekuasaan presiden dibedakan atas dua macam, yaitu kekuasaan tanpa persetujuan DPR. Kekuasaan tanpa persetujuan DPR antara lain kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan untuk memegang kekuasaan tertinggi atau tingkatan bersenjata. Yang keempat, kekuasaan untuk menyatakan negara dalam keadaan berbahaya. Yang kelima, kekuasaan untuk mengangkat atau menerima duta dan konsul. Yang keenam, kekuasaan untuk memberikan hak prerogatif yaitu grese dan amnesti. Yang ketujuh, kekuasaan untuk memberi gelar, tanda-tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan. Yang kedelapan, kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Terus poin yang kedua ada kekuasaan dengan persetujuan DPR. Kekuasaan dengan persetujuan DPR antara lain yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian atau membuat perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga kekuasaan untuk membuat APBN. Lalu yang kelima ada Mahkamah Agung atau MA. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut. Yang pertama berwenang mengadili pada tingkat kasasi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua mengajukan 3 anggota hakim konstitusi. Yang ketiga memberikan
pertimbangan dalam presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Yang keenam ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Sesuai dengan pasal 24C UUD 1945, maka wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan terhadap negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kelima, wajib memberikan putusan atas DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UUD. Yang ketujuh ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang sebagai berikut ini. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tujuannya yaitu memonitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Yang kedelapan ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam UUD 1945, hasil amandemen keanggotaan BPK telah diatur dengan jelas dalam pasal 23F sebagai berikut. Yang pertama, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Yang kedua, pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Lalu yang kedua, selanjutnya, hubungan antara lembaga negara di Indonesia. Yang pertama, hubungan antar MPR, DPR, DPD, dan MK. Adapun yang menjadi kewenangan MPR dalam hubungannya dalam DPR, khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan oleh MPR. Dalam hubungannya dengan DPD, seperti halnya peran DPR, peran DPD dan MPR juga sangat besar, misalnya dalam mengubah UUD yang harus dihadiri oleh 2-3 anggota MPR. Yang kedua ada hubungan antara DPR dengan Presiden, DPD, dan MK. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi terdapat hubungan tata kerja, yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden bersalah. Yang ketiga, hubungan antara DPD dengan DPR, BPK, dan MK. Dalam hubungannya dengan BPK, DPD berdasarkan ketentuan UUD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan pada saat pemilihan anggota BPK. Yang keempat, hubungan antara KY dan MA. Sebelumnya, KY dan MA juga memiliki beberapa hubungan yang saling keterkaitan, diantaranya yaitu yang pertama hubungan kewibawaan yang formal, yang kedua hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan adalah hubungan kerjasama antara MA dan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang kelima, hubungan antara MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan 2 adalah pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap memberikan sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangan diberikan undang-undang. Yang keenam, BPK, DPR, dan DPD. Pasal 1945 dijelaskan bahwa struktur pemerintahan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar terlihat bahwa semua lembaga tinggi negara memiliki hubungan yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Setiap lembaga memiliki tugas masing-masing. Tujuan hubungan antar lembaga adalah untuk memberikan kerjasama yang lebih baik untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dalam hal kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan Indonesia untuk menjadi negara yang kuat dan solid. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Silakan acungkan tangannya dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rifani Lamubaina. Pertanyaannya, mengapa pasca
lembaga negara baru bermunculan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, mengapa kedudukan lembaga negara di tingkat pusat memiliki kedudukan yang setara? Terima kasih. Pertanyaannya, mengapa sengketa kewenangan antara lembaga negara sering terjadi? Pertanyaannya, mengapa sengketa kewenangan antar lembaga negara sering terjadi? Jawabannya, dalam melaksanakan kewenangan UUD terdapat perselisihan dalam penafsirannya dalam konteks penyelenggaraan pemerintah. Timbulnya sengketa karena yang pertama, kurang memadainya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar organ negara, dan yang kedua, perbedaan interpretasi terhadap suatu ketentuan. Apakah cukup? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifa. Pertanyaannya, mengapa pasca reformasi banyak lembaga-lembaga negara baru bermunculan? Jawabannya, karena adanya amandemen UUD 1945 di mana sejak reformasi terjadi tahun 1998 yang mengakibatkan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, mulailah terjadi perubahan atau amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali. Perubahan UUD 1945 tersebut mengakibatkan adanya perubahan kedudukan dan hubungan beberapa lembaga negara, penghapusan lembaga negara tertentu, dan pembentukan lembaga negara baru. Apakah sudah cukup? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvina. Untuk pertanyaannya yaitu mengapa kedudukan lembaga negara di tingkat pusat memiliki kedudukan yang setara. Untuk jawabannya yaitu kedudukan lembaga negara di tingkat pusat memiliki kedudukan yang setara karena berdasarkan Undang-Undang